21. Dalam pengelolaan keuangan negara, salah satu prinsip akuntansi yang harus diterapkan adalah transparansi. Manakah dari pernyataan berikut yang paling sesuai untuk menggambarkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara? A. Semua laporan keuangan pemerintah. Pernyataan yang paling sesuai untuk menggambarkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara adalah semua laporan keuangan pemerintah harus tersedia untuk publik secara terbuka. Pernyataan ini mencerminkan prinsip transparansi dengan menekankan pentingnya akses publik terhadap informasi keuangan pemerintah. 22. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Apakah tujuan utama dari pengaturan ini? A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah secara merata. B. Memperbaiki distribusi keuangan agar lebih efisien. C. Menyelaraskan alokasi dana antara pusat dan daerah sesuai kebutuhan daerah. D. Memastikan semua daerah memperoleh pendanaan yang sama dari pusat. E. Mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Tujuan utama dari pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah menyelaraskan alokasi dana antara pusat dan daerah sesuai kebutuhan daerah. Pernyataan ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa alokasi dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. 23. Hukum keuangan negara mengatur kewenangan pemerintah dalam pengelolaan aset negara. Manakah yang merupakan prinsip utama dari pengelolaan aset negara berdasarkan hukum ini? A. Aset negara dapat dijual untuk meningkatkan pendapatan negara jika diperlukan. B. Setiap aset harus tercatat dengan baik dalam laporan tahunan pemerintah. C. Aset negara hanya boleh digunakan untuk keperluan operasional pemerintah. D. Aset negara harus dipertahankan dengan nilai buku yang sama sepanjang waktu. E. Aset negara harus dikelola untuk kepentingan publik dan tidak boleh disalahgunakan. Prinsip utama dari pengelolaan aset negara berdasarkan hukum keuangan negara adalah aset negara harus dikelola untuk kepentingan publik dan tidak boleh disalahgunakan. Pernyataan ini menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola aset demi kepentingan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan. 24. Dalam akuntansi pemerintah, manakah dari pernyataan berikut yang paling menggambarkan pentingnya prinsip akuntabilitas? A. Pemerintah harus mempertahankan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. B. Setiap penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. C. Setiap anggaran yang disetujui harus diaudit oleh pihak independen. D. Pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. E. Setiap transaksi keuangan harus tercatat dengan tepat dan dilaporkan tepat waktu. Pernyataan yang paling menggambarkan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam akuntansi pemerintah adalah setiap penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Pernyataan ini menekankan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan anggaran kepada masyarakat. 25. Statistik deskriptif sering digunakan dalam analisis keuangan daerah. Manakah teknik statistik yang paling tepat untuk menggambarkan distribusi pendapatan daerah? A. Menghitung rata-rata pendapatan daerah setiap tahun. B. Menyusun tabel frekuensi pendapatan dari berbagai sektor. C. Menyajikan data pendapatan dalam bentuk diagram batang. D. Menggunakan median untuk menentukan titik tengah pendapatan daerah. E. Menampilkan persentase kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap total pendapatan. Teknik statistik yang paling tepat untuk menggambarkan distribusi pendapatan daerah adalah menyusun tabel frekuensi pendapatan dari berbagai sektor. Pernyataan ini memungkinkan untuk melihat bagaimana pendapatan terdistribusi di berbagai sektor, memberikan gambaran yang jelas tentang variasi dan konsentrasi pendapatan. 26. Pengantar ilmu ekonomi menjelaskan tentang konsep elastisitas. Dalam konteks pendapatan daerah, elastisitas pendapatan terhadap pajak mengukur A. Seberapa sensitif pendapatan daerah terhadap perubahan tarif pajak. B. Tingkat perubahan dalam belanja daerah terhadap pendapatan pajak. C. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah.
D. Pengaruh kenaikan harga barang terhadap pendapatan pajak daerah. E. Dampak kebijakan fiskal terhadap daya beli masyarakat di daerah. Dalam konteks pendapatan daerah, elastisitas pendapatan terhadap pajak mengukur seberapa sensitif pendapatan daerah terhadap perubahan tarif pajak. Pernyataan ini mencerminkan seberapa besar perubahan pendapatan daerah akibat perubahan tarif pajak yang diterapkan. 27. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan lebih kepada daerah dalam pengelolaan anggarannya. Manakah manfaat utama dari desentralisasi fiskal? A. Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran sesuai kebutuhan lokal. B. Peningkatan peran pemerintah pusat dalam pengawasan keuangan daerah. C. Mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui alokasi dana pusat. D. Menurunkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat. E. Mendorong inovasi daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Manfaat utama dari desentralisasi fiskal adalah peningkatan efisiensi penggunaan anggaran sesuai kebutuhan lokal. Desentralisasi memungkinkan daerah untuk mengelola anggaran mereka dengan lebih baik, sesuai dengan kebutuhan spesifik dan kondisi lokal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. 28. Dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum kepada daerah. Apakah tujuan dari alokasi DAU tersebut? A. Menyediakan dana darurat untuk kebutuhan mendesak di daerah. B. Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak lokal. C. Mendorong pembangunan infrastruktur yang merata di semua daerah. D. Menyeimbangkan anggaran pusat dan daerah dalam jangka panjang. E. Menjembatani ketimpangan fiskal antara daerah-daerah. Tujuan dari alokasi dana alokasi umum kepada daerah adalah menjembatani ketimpangan fiskal antara daerah-daerah. DAU bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah, sehingga setiap daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. 29. Salah satu peran penting dari akuntansi pemerintah adalah pengendalian anggaran. Manakah dari langkah berikut yang paling tepat untuk mengendalikan anggaran pemerintah? A. Menetapkan batas pengeluaran maksimum untuk setiap kementerian. B. Melakukan audit keuangan secara berkala untuk mencegah pemborosan. C. Memonitor setiap transaksi keuangan melalui sistem berbasis teknologi. D. Membuat laporan keuangan tahunan yang komprehensif dan tepat waktu. E. Menyusun anggaran berbasis kinerja yang fokus pada hasil dan dampak. Langkah yang paling tepat untuk mengendalikan anggaran pemerintah adalah memonitor setiap transaksi keuangan melalui sistem berbasis teknologi. Dengan memonitor transaksi keuangan secara real-time menggunakan teknologi, pengendalian anggaran dapat dilakukan secara lebih efektif, mengurangi risiko pemborosan dan memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. 30. Statistik inferensial dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang keuangan daerah. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan contoh penerapan statistik inferensial? A. Mengestimasi rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari sampel data. B. Menyajikan data pendapatan dalam bentuk grafik garis untuk melihat tren. C. Menyusun laporan tahunan keuangan daerah berdasarkan data aktual. D. Menggunakan median untuk menentukan nilai tengah pendapatan. E. Menghitung rasio ketergantungan pendapatan daerah terhadap pajak. Contoh penerapan statistik inferensial dalam keuangan daerah adalah mengestimasi rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari sampel data. Pernyataan ini menunjukkan penggunaan statistik inferensial untuk membuat estimasi atau generalisasi tentang populasi berdasarkan informasi dari sampel yang diambil. 31. Prinsip anggaran berbasis kinerja menekankan pada A. Pengelolaan anggaran yang sesuai dengan aturan hukum. B. Penetapan target pendapatan daerah berdasarkan tren masa lalu. C. Pengalokasian anggaran berdasarkan kebutuhan administrasi. D. Pengukuran hasil yang dicapai dari penggunaan anggaran publik. E. Pembagian anggaran antara pusat dan daerah yang seimbang.
Prinsip anggaran berbasis kinerja menekankan pada pengukuran hasil yang dicapai dari penggunaan anggaran publik. Prinsip ini fokus pada pencapaian hasil dan dampak dari penggunaan anggaran, memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 32. Dalam pengantar ilmu ekonomi, salah satu konsep utama adalah trade-off. Manakah dari contoh berikut yang paling menggambarkan konsep trade-off dalam kebijakan fiskal? A. Pemerintah harus memilih antara meningkatkan belanja sosial atau infrastruktur. B. Pengurangan pajak menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat. C. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pendidikan. D. Peningkatan pendapatan pajak memungkinkan pengurangan utang daerah. E. Alokasi anggaran yang efisien mengurangi pengeluaran administrasi. Contoh yang paling menggambarkan konsep trade-off dalam kebijakan fiskal adalah pemerintah harus memilih antara meningkatkan belanja sosial atau infrastruktur. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada pilihan yang harus diambil antara dua opsi, di mana peningkatan dalam satu area mungkin berarti pengurangan dalam area lainnya, mencerminkan adanya pengorbanan yang harus dilakukan. 33. Apabila suatu daerah memiliki kapasitas fiskal yang rendah, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membantu daerah tersebut? A. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang keuangan daerah. B. Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. C. Menurunkan kewajiban pembayaran pajak daerah. D. Memberikan pinjaman lunak dengan bunga rendah untuk pembangunan daerah. E. Memberikan dana alokasi khusus untuk mendukung sektor prioritas. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membantu daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah adalah memberikan dana alokasi khusus untuk mendukung sektor prioritas. Dana alokasi khusus dapat membantu daerah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan fokus pada sektor-sektor yang memerlukan perhatian lebih, seperti pendidikan atau kesehatan. 34. Dalam hubungan keuangan pusat dan daerah, dana alokasi khusus dialokasikan untuk A. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui proyek investasi. B. Menutup defisit anggaran yang dialami oleh pemerintah daerah. C. Pendanaan proyek-proyek khusus yang ditentukan oleh pemerintah pusat. D. Membangun fasilitas umum yang didanai oleh pendapatan pajak lokal. E. Mengurangi ketergantungan daerah pada bantuan pusat. Dana alokasi khusus dialokasikan untuk pendanaan proyek-proyek khusus yang ditentukan oleh pemerintah pusat. DAK digunakan untuk mendanai proyek-proyek tertentu yang dianggap prioritas oleh pemerintah pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. 35. Manakah dari pernyataan berikut yang paling menggambarkan pentingnya hukum keuangan negara? A. Hukum keuangan negara memberikan kerangka kerja untuk mengelola aset publik secara adil dan transparan. B. Tanpa hukum keuangan negara, pemerintah tidak dapat mengumpulkan pajak secara legal. C. Hukum keuangan negara hanya mengatur pengeluaran anggaran negara. D. Hukum ini menjamin bahwa setiap transaksi keuangan harus diawasi secara ketat. E. Hukum keuangan negara mengatur semua transaksi keuangan di bawah kewenangan kementerian terkait. Pernyataan yang paling menggambarkan pentingnya hukum keuangan negara adalah hukum keuangan negara memberikan kerangka kerja untuk mengelola aset publik secara adil dan transparan. Pernyataan ini mencerminkan peran hukum keuangan negara dalam memastikan pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel terhadap aset publik. 36. Apa tujuan utama dari penyusunan anggaran berbasis kinerja? A. Menyeimbangkan pengeluaran pemerintah dengan pendapatan yang diterima. B. Memastikan setiap kementerian menghabiskan anggaran sesuai dengan pagu. C. Menciptakan efisiensi dalam penggunaan anggaran operasional. D. Mengukur produktivitas sektor publik dari penggunaan anggaran. E. Menilai efektivitas pengelolaan keuangan publik dengan melihat hasil yang dicapai. Tujuan utama dari penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah menilai efektivitas pengelolaan keuangan publik dengan melihat hasil yang dicapai. Penyusunan anggaran berbasis kinerja fokus pada pengukuran hasil dan dampak dari penggunaan anggaran,
sehingga dapat menilai sejauh mana tujuan publik tercapai. 37. Dalam hukum keuangan negara, siapakah yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menyusun anggaran negara? A. Presiden sebagai Kepala Eksekutif. B. Kementerian Keuangan melalui Badan Pengelola Keuangan. C. Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsi pengawasan. D. Badan Anggaran dalam hal penetapan pagu anggaran. E. Badan Pemeriksa Keuangan dalam proses audit. Dalam hukum keuangan negara, kewenangan tertinggi dalam menyusun anggaran negara dimiliki oleh Presiden sebagai Kepala Eksekutif. Presiden bertanggung jawab untuk menyusun dan mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, RAPBN, kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan disetujui. 38. Pengelolaan keuangan daerah harus mematuhi prinsip akuntabilitas. Hal ini berarti bahwa A. Pemerintah daerah harus menghindari pengeluaran yang tidak produktif. B. Anggaran daerah harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. C. Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. D. Setiap anggaran harus dilaporkan ke Kementerian Keuangan secara berkala. E. Pemerintah daerah harus membuat laporan keuangan tahunan yang detail. Pengelolaan keuangan daerah harus mematuhi prinsip akuntabilitas, yang berarti bahwa setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pernyataan ini menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam penggunaan dana publik, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana dana tersebut digunakan. 39. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan tujuan statistik dalam pengelolaan keuangan daerah? A. Menganalisis data keuangan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. B. Membuat prediksi jangka panjang tentang tren pendapatan daerah. C. Mengidentifikasi pola-pola yang membantu pengelolaan anggaran lebih efisien. D. Mengukur efektivitas alokasi anggaran untuk proyek-proyek publik. E. Menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akurat. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan tujuan statistik dalam pengelolaan keuangan daerah adalah menganalisis data keuangan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Statistik digunakan untuk menganalisis data yang ada, sehingga membantu pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. 40. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan fiskal. Apakah yang dimaksud dengan keseimbangan fiskal dalam konteks ini? A. Daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pengeluaran publik tanpa ketergantungan berlebih pada pusat. B. Daerah harus memiliki anggaran yang lebih besar untuk sektor pembangunan. C. Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki anggaran yang seimbang setiap tahunnya. D. Pengelolaan keuangan di daerah harus dilakukan secara independen dari pusat. E. Pemerintah pusat harus memberikan subsidi keuangan kepada daerah yang kurang mampu. Keseimbangan fiskal dalam konteks hubungan keuangan antara pusat dan daerah dimaksudkan sebagai daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pengeluaran publik tanpa ketergantungan berlebih pada pusat. Prinsip ini menekankan bahwa daerah seharusnya mampu mengelola dan membiayai pengeluarannya sendiri, sehingga tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat.